komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Warga Baduy itu ada warga yang original. Dia guru bagi peradaban bangsa, guru ketahanan pangan, guru kerukunan, guru kelestarian alam, dan guru terbangun. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dan minta tolong ya buat para nakes, utamakan sisi kemanusiaan kalian daripada administrasi. Seadanya si Raven dia orang bisu ya, seumpama dia orang bisu, kue memang bener-bener gak ngerti bahasanya, tapi lihat lalu kayak menganga gitu loh ya. Dia lo bekas dibegal rek, ya Allah, kue kok tuh wegong. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Tapi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama. Ya maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Anda mengatakan bahwa pemuda Baduy yang mengalami pembegalan di Jakarta itu ditolak oleh rumah sakit karena kendala bahasa. Aduh Bapak, ini lucu sekali Bapak ini. Ini lucu sekali, lucu ngeri ya. Ini loh Bapak, ini analogi yang saya buat ini ya Bapak ya. Banyak sekali orang di luar sana itu membantu kucing ya yang sedang sakit, anjing di tempat sampah itu. Mereka tidak pakai komunikasi itu. Itu binatang loh. Ya. Itu binatang ya. Ini manusia ini yang kena begal. Manusia tidak perlu paham komunikasi, dibantu saja. Bagaimana seorang gubernur mengatakan seperti itu ya? Bapak kurang istirahat mungkin ya sebelum melakukan klarifikasi seperti ini gitu. Tolong Pak ya, jangan buat masyarakat itu tambah sakit hati gitulah dengan pejabat itu. Membantu orang itu tidak perlu paham bahasanya, tidak perlu itu. Alasan macam apa seperti itu? Ya. Bantu ya, bantu saja. Itu. Tidak perlu dia harus paham bahasanya ini itu, tidak perlu. Aduh, gubernur begini ini. Tidak, aduh, ini DKI Jakarta Pak, ya. Miniaturnya Indonesia ini ada di Jakarta. Kalau di ibu kota negara aja model ini pelayanannya, bagaimana di daerah-daerah gitu? Masa kita harus paham dulu bahasanya baru kita bantu orang? Kalau dia mati di situ, kan nggak lucu. Alasannya ya karena kami nggak paham bahasanya, makanya kami tidak melayani dia. Aduh, ini lihat Pak analoginya tadi tuh. Coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali orang baik di luar sana itu, lihat kucing yang sakit di tempat sampah atau anjing di tempat sampah, mereka bantu. Mereka tidak tanya dulu kau dari mana, kau pakai bahasa apa. Aneh-aneh. Tolong ya, tolong Pak Gubernur, coba hal-hal gitu. Kalau sebelum tampil ke publik, dipertimbangkan baik seluruh aspek komunikasinya itu gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat gitu. Ya. Nah itu anak kecil itu menangis tuh. Nih, pasti mamanya bantu itu. Mamanya pakai asumsi aja gitu memahami bahasanya itu. Dan tidak penting itu memahami bahasanya. Itu. Salam hormat Pak Gubernur. Kalian sudah tahu nggak kasus pembegalan yang terjadi di Jakarta yang melibatkan Raven usia 16 tahun dari suku Baduy?
Handphonenya diambil, motor diambil, uang 3 juta diambil, madu yang mau dijual juga diambil. Terus dibacok sini. Akhirnya dia jalan berjam-jam untuk meminta pertolongan. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menolak dengan alasan karena tidak punya KTP. Itu menurut penuturan si Reven. Ya saya kira umur 16 tahun loh, KTP tekondi. Dan kalian tahu nggak klarifikasinya Gubernur DKI Jakarta? Rungokno rek. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mohon maaf nih Bapak Gubernur yang terhormat. Saya lihat loh Pak, di sini si Reven tuh bisa bahasa Indonesia loh Pak. Dan minta tolong ya buat para nakes, utamakan sisi kemanusiaan kalian daripada administrasi. Seandainya si Reven dia orang bisu ya, seumpama dia orang bisu, kue memang bener-bener gak ngerti bahasanya, tapi lihatlah luka yang menganga gitu loh ya. Dia lo bekas dibegal rek, ya Allah, kue kok tuh wegong. Apa nunggu viral dulu? Oke lah, mungkin buat pembelajaran bagi para nakes ya. Tapi lain kali ojo diulangi koyo ngono rek. Ya, apa mana takok-takok KTP ngono arek usia 16 tahun loh. Yo nek mau gerang ngono. Barean meskipun orang dewasa pun lo ya, sapa ro KTP ini ketinggalan tau apa, tapi kalau sudah darurat wis tulung ngono. Nyawa tuh soalnya. Terus buat yang begal, kowe sing begal, hati-hati kon. Kowe salah begal uang. Sing mbok begal iku ya suku Baduy. Wah, dienting-enting kon. Saiki lho, tak lihat beritanya lho, kepala sukunya sudah turun tangan. Wah, hati-hati kon. Dibabat entek kon. Saya deui wae tah. Kali ini kita akan lihat video klarifikasi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait kasus warga Baduy yang kena begal, mengalami luka lalu ditolak oleh pihak rumah sakit. Mari kita simak. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Lalu kalau nggak ditolak? Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Lah, kok panggil kepala dinas? Dinas apa maksudnya? Dinas kesehatan seperti itu? Apa urusannya Pak? Kepala dinas dengan rumah sakit dengan korban begal? Apa hubungannya? Memang si warga Baduy yang kena luka datang ke kepala dinas untuk minta diobatin? Kan enggak Pak. Datangnya tuh ke rumah sakit terdekat. Hah? Pusing nih Bapak. Gak nyambung Pak. Sumpah gak nyambung. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Maksudnya apa? Tidak ini tuh apa? Maksudnya warga Baduy tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Sehingga ada hambatan itu. Itu tuh apa Pak? Hah? Itu tuh apa? Tolong jelaskan kepada kami. Kami nggak paham bahasa Bapak. Bapak ini orang intelek loh Pak. Harusnya Bapak harus bisa memberikan bahasa yang baik dan benar juga. Bapak menuduh warga Baduy yang nggak bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Jadi intinya hanya masalah komunikasi saja seperti itu. Masa sih ada luka di badan nggak kelihatan, darah bercucuran di mana-mana nggak kelihatan? Hah? Harus berbicara, nggak perlu berbicara kan sudah bisa lihat petugasnya. Emang petugasnya itu matanya nggak lihat apa? Hah? Nggak punya mata? Bolotot teneule merenya. Aduh. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan. Kepala dinas rumah sakit, kepala dinas rumah sakit. Ngomong aja belepotan Pak. Kok bisa-bisanya sih Bapak jadi gubernur? Gubernurnya di DKI pula. Aduh. Bapak ini sebenarnya petugas rakyat atau petugas partai Pak? Blunder banget apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI tentang penolakan rumah sakit terhadap Repan, saudara kami dari Baduy Dalam. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi
karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Daripada beralasan karena bahasanya ini, maka terjadi hambatan itu maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya karena bahasanya ini itu apa? Tidak bisa dimengerti. Pak, tidak bisanya Revan berbahasa Indonesia. Ini kalau nggak bisa ya, pihak rumah sakit itu tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya. Itu udah ngerti, itu udah bahasa yang jelas tuh, bahwa Revan ke sana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Pasti paham kan? Ini mah jelas-jelas ditolak Pak, karena ditanya KTP, ditanya kartu keluarga nggak ada, terus diarahkan ke rumah sakit lain, ya kan? Itu nolak bukan namanya? Itu nolak. Udah, daripada beralasan yang justru jadi blunder, lebih baik ya diakui dan minta maaf. Untung ada rumah sakit lain yang mau dan bersedia dengan sukarela menangani masalah Repan ini nih. Jadi saya nggak harus ngomong bahwa rumah sakit itu benar-benar bisnis pengobatan untuk orang sakit. Nggak ada sisi kemanusiaannya, nggak ada. Untung masih ada loh rumah sakit yang mau nerima Repan. Jadi mungkin ya cuma rumah sakit itu aja sih yang nolak. Ini nolak Pak, nggak usah pakai alasan ini itu. Ini nolak, serius ini nolak. Kan harusnya mah ya ngelihat luka nih, ngucur nih, walaupun misalnya Repan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa dimengerti, obatin aja dulu. Ya benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Malah bahasa juga yang dipermasalahin. Oke lah, terlepas dari itu semua, setidaknya pihak rumah sakit ini punya rasa belas kasih terhadap orang yang sedang terluka. Bayangin aja, malah ditolak. Si Repan ini jalan dari Cempaka Putih sampai ke Tanjung Duren demi mendapatkan pertolongan. Bayangin, orang terluka jalan sampai sejauh itu. Dan satu lagi nih Pak, warga Baduy itu memang tidak punya KTP Pak, makanya kemana-mana mereka itu berjalan kaki. Buat rumah sakit, terlepas dari kasus ini, kalau besok-besok ada hal seperti ini, tolonglah ditolongin, dibantu dulu. Jangan takut nggak dibayar, dibayar kok, dibayar. Warga Baduy itu ada warga yang original. Dia guru bagi peradaban bangsa, guru ketahanan pangan, guru kerukunan, guru kelestarian alam, dan guru terbangunnya kesempurnaan antara hubungan manusia dengan alam. Untuk itu, saya mengucap terima kasih banyak orang yang bercerita tentang Baduy hari ini. Namun ada pesan yang saya berikan, agar narasi-narasi yang disampaikan pada publik adalah narasi yang isinya tentang kearifan warga Baduy yang harus menjadi contoh kita semua. Saya pesan, tidak ada eksploitatif yang bersifat personal, apalagi hanya bercerita tentang kecantikan gadis-gadis Baduy. Saya ingin mereka tetap orji, tetap lestari, tetap menjadi guru kerukunan bagi kita. Semoga pesan ini menjadi pesan untuk kita semua, orang-orang yang mencintai warga Baduy. Biarkan warga Baduy tetap menjadi Baduy, karena mereka jauh lebih bahagia dibanding dengan kita. Kalau dengan belah mana? Warung. Ay nama alhamdulillah geus rada mendingannya. Mending ya nama. Ada yang kita bolong jangan ditakis manggil ka beungeun. Posisi jelemana seberapa opatan teh? Opatan jelema. Ngelawan untuk ngelawan. Terus kalau dari udah bela diri biar kita. Iya merendahin kurang berusaha gitu ngelawan begal gitu, namun tempat begalnya lobaan gitu opat lama gitu kali jadi pakai senjata Dasar pakai senjata tajamnya. ngelawan ternyata mereka carulit mereka beun kena di sepak gitu nanggung kalengan gitu mana. Berarti ngalabeung ya. Dia ya cuma kurang ditandian gitu. Supaya sehat baik. Ya mau angkat ke benangnya pelaku nama.
Inilah suku Baduy yang menjadi korban pembegalan di Jakarta saat berjualan madu. Namun saat hendak berobat ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolaknya. Akibat penolakan ini, banyak warganet yang menyoroti rumah sakit tersebut agar diperiksa saja, bila perlu ditutup. Suku Baduy juga meminta agar direksi rumah sakit dicopot dari jabatannya karena tidak becus menjadi pemimpin. Ya, kalau sudah menyangkut nyawa namun diabaikan, sebaiknya rumah sakit seperti ini ditutup saja. Gimana kalau menurut kalian?